Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, sungai adalah daerah dari mata air sampai muara sungai yang dikelilingi oleh batas-batas waduk dan jaringan drainase. Desa-desa di Kalimantan Selatan tersebar dan terbentuk di sepanjang sungai, dengan rumah-rumah yang dibangun di atas rakit dan di atas tebing. Sungai Martapura merupakan salah satu sungai utama yang terletak di Kalimantan Selatan, Indonesia. Sungai Martapura adalah sebuah sungai yang merupakan anak sungai Barito yang muaranya terletak di kota Banjarmasin dan di hulunya di lokasi Kabupaten Banjar. Daerah aliran Sungai Martapura mempunyai luas 453,88 km persegi atau 45.388 hektar dengan sungai utamanya yang keluar dari Sungai Riam Kanan melewati kota Martapura sepanjang 36.566 meter serta jika dihitung termasuk anak-anak sungainya mempunyai jumlah panjang 375,91 km sehingga tingkat kerapatan sungainya 0,828 km per kilometer kuadrat. Beda tinggi dari hulu ke hilir adalah 8 meter, sehingga diperoleh gradien sungai sebesar 0,022%. Pengaruh Sungai Martapura terhadap lahan basah di sekitarnya dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif dari Sungai Martapura yang pertama adalah sebagai penyediaan air, di mana Sungai Martapura merupakan sumber utama air untuk lahan basah di sekitarnya. Lahan basah membutuhkan pasokan air yang cukup untuk menjaga keberlanjutan ekosistemnya. Dan sungai ini memberikan suplai air yang penting untuk tanaman, hewan, dan organisme lain yang hidup di lahan basah tersebut. Pengaruh positif yang kedua yaitu keanekaragaman hayati, di mana lahan basah yang terhubung dengan Sungai Martapura merupakan habitat yang kaya akan keanekaragaman hayati. Namun, sungai sebagai pusat budaya masyarakat Martapura di masa lalu telah kehilangan semangatnya. Saat ini, sungai bukanlah pusat aktivitas masyarakat. Sungai digunakan sebagai halaman belakang rumah dan tidak banyak diperhatikan keberadaannya. Masyarakat sudah terbiasa membuang sampah di halaman belakang di sungai karena sungai kini dipandang kurang bermanfaat. Keadaan ini tidak terlepas dari perkembangan yang membuat sungai tidak lagi menjadi sarana kegiatan atau transportasi. Perubahan fungsi sungai juga terjadi di Sungai Martapura. Masyarakat di bantaran Sungai Martapura memanfaatkan sungai tidak hanya untuk mandi, mencuci, minum, dan memasak, tetapi juga untuk buang air kecil dan buang air besar. Masyarakat menggunakan sungai untuk membuang limbahnya. Ada beberapa alasan warga sekitar membuang sampah ke sungai. Di antaranya, membuang sampah di sungai dianggap lebih nyaman dan gratis, dan sudah menjadi budaya bahwa tidak ada fasilitas untuk membuang sampah di sekitar sungai. Dari kebiasaan buruk masyarakat, maka muncullah pengaruh negatif diantaranya pencemaran, yang mana aktivitas manusia di sepanjang Sungai Martapura dapat menyebabkan pencemaran air, termasuk limbah industri, limbah pertanian, dan limbah domestik. Pencemaran tersebut dapat merusak ekosistem lahan basah dan mengancam kehidupan organisme yang bergantung pada air sungai. Kedua, dapat menyebabkan erosi dan sedimentasi, di mana praktik pertanian yang tidak terkelola dengan baik dan perubahan penggunaan lahan di sekitar sungai dapat menyebabkan erosi tanah yang berlebihan. Ketiga, terjadinya perubahan hidrologis, di mana pembangunan infrastruktur seperti bendungan, jalan, atau saluran irigasi dapat mengubah aliran air Sungai Martapura dan pola alami banjir di lahan basah. Perubahan ini dapat mengganggu ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup organisme yang tergantung pada pola hidrologi yang stabil. Pengelolaan yang baik dan kebijakan yang tepat sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian lahan basah sehubungan dengan Sungai Martapura. Upaya mitigasi pencemaran, pengaturan tata air yang berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan harus diprioritaskan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem lahan basah dan mengurangi dampak negatif Sungai Martapura terhadap lingkungan sekitarnya. Pencemaran sungai ini memiliki beberapa dampak negatif, misalnya terhadap kehidupan biota air, kualitas air, kesehatan, dan terhadap estetika lingkungan. Upaya penanganan dalam pencemaran sungai dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti partisipasi masyarakat dengan cara strategi pengubahan persepsi masyarakat terkait pencemaran sungai, kedua melalui regulasi, kemudian ketiga
melalui kebijakan perencanaan dan pengelolaan, di mana dalam upaya pengendalian pencemaran di Sungai Martapura dapat dilakukan dengan membuat model dinamik, yakni suatu model yang memadukan antara partisipasi masyarakat dengan peran pemerintah dalam rangka pengendalian dan pengelolaan Sungai Martapura.